selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal pengantar kewirausahaan saya yang berjudul Martabak Tahu dengan Kemasan yang Unik. Dengan saya sendiri, Yelni Ivana Anggelia Zebua dengan NIM 22033121. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakangnya. Mengapa harus tahu? Karena tahu itu sangat mudah didapatkan di daerah Indonesia ini, dan tahu pun jika misalkan tidak ada, kita bisa produksi sendiri. Tahu menyediakan cukup nutrisi. Tahu kaya akan protein, zat besi, dan kalsium. Makanan ini dikemas dengan 10 gram protein per setengah cangkir penyajiannya. Yang kedua, tahu baik untuk diet. Tahu adalah makanan yang baik untuk mengendalikan berat badan. Makanan ini dapat memberikan energi dan nutrisi untuk tubuh, serta rendah kalori dan kolesterol. Yang ketiga, harganya terjangkau dan mudah didapat. Yang keempat, banyak varian. Yang kelima, dapat diolah menjadi berbagai variasi makanan. Untuk yang judul kedua itu, kenapa harus saya memilih kemasan yang unik? Maksud dari kemasan yang unik itu, seperti kemasannya itu bukan lagi terbuat dari plastik, melainkan dari kertas. Ataupun kemasan itu bisa didaur ulang. Karena yang pertama, kemasan unik itu bisa meningkatkan nilai jual. Dalam pemasaran, suatu makanan tidak hanya rasa yang harus Anda perhatikan, karena konsumen tidak akan langsung mengetahui rasa dari makanan yang Anda rasakan. Untuk langkah pertama dalam pemasaran, sebuah makanan, maka Anda harus menarik perhatian konsumen terlebih dahulu dengan membuat kemasan yang menarik. Nah, kemasan kali ini yang untuk tahu ini saya akan membuat kemasannya itu dari kertas. Jadi kita bisa, jadi makanan yang dibungkus di kertas itu, zat-zat yang terdapat dalam kertas itu tidak bisa lengket ataupun masuk ke dalam makanan kita, sehingga makanan kita itu bisa menjadi sehat. Yang kedua, membuat produk aman. Seperti yang saya bilang tadi, jika produk dikemas dengan kemasan yang bagus dan sehat, maka makanan juga ikutan sehat. Dan yang ketiga, ramah lingkungan. Seperti yang kita lihat bahwa Indonesia itu sering terjadi pemanasan global karena meningkatnya penggunaan plastik di Indonesia. Penggunaan plastik itu meningkat karena faktor yang bisa meningkatkan itu yang pertama karena kemasan-kemasan makanan yang dibeli atau yang digunakan oleh penjual itu menggunakan plastik, sedangkan plastik itu tidak bisa terbuang atau tertanam di dalam tanah. Dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa bersatu dengan tanah. Selanjutnya gambar untuk martabak tahu dan kemasan dari kertas. Ini adalah gambar dari martabak tahunya. Dan ini adalah kemasan kertasnya ya. Bisa kalian lihat ya bahwa ini dari kemasan kertas. Jadi makanan kita itu bisa sehat. Visi yang saya gunakan di proposal saya kali ini adalah menjadi pengusaha kuliner yang sehat dengan produknya dan ramah lingkungan dengan kemasannya. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan membuat makanan martabak tahu dengan produk yang sehat, dengan kemasannya juga yang unik, tidak dari plastik ataupun tidak dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai. Habis itu misinya itu yang pertama, membuat konsumen puas dengan memilih kuliner yang sudah dibeli. Yang kedua, menawarkan harga makanan yang kompetitif. Karena martabak tahu itu bisa dikatakan bukan sangat murah, tapi murah dengan dijual di pasaran juga gampang. Jadi bisa martabak ini bisa dijual dengan harga yang kompetitif ataupun harga yang biasa anak muda bilang ada harga anak kos. Analisis SWOT dalam proposal saya yang pertama itu strength-nya atau kekuatan. Membuat martabak tahu sangat murah dan simpel. Ya, martabak tahu adalah makanan, banyak penjual-penjual yang menggunakan martabak tahu sebagai makanan pokok, sehingga karena martabak tahu ini sangat mudah diproduksi. Yang kedua, bagian weakness-nya atau kelemahannya, kenaikan harga sembako yang tidak stabil ya. Memang karena kadang-kadang tahu ini kadang naik, kadang turun. Jadi bisa saja, kalaupun naik, sebenarnya bisa saja kita memproduksi tahu ini dari kacang kedelai. Yang ketiga, opportunities atau peluangnya. Olahan martabak tahu sangat jarang dibuat pedagang lainnya. Ya, kita bisa lihat ya teman-teman, kalau misalkan memang
martabak tahu ini jarang, tidak, bahkan kalau misalkan untuk tahu-tahu kalian palingan bisa biasa dengar dengan tahu isi ataupun tahu kelasan. Tetapi yang saya buat ini adalah martabak tahu. Orang pun juga martabak orang biasa kenal cuman martabak Mesir ataupun martabak yang biasa kita beli. Yang keempat, itu ada threats-nya atau ancamannya, yaitu munculnya makanan yang lebih unik, kemasan yang lebih menarik lagi bagi konsumen. Nah, karena makanan saya ini mungkin terbilang langka, jika saya produksikan bisa jadi orang-orang lain bisa membuatnya, membuat makanan ini lebih lagi atau misalkan lebih unik lagi. Dan kemasannya bisa mereka buat lebih unik lagi seperti kemasan ini bisa didaur ulang. Memang kemasan yang saya buat ini tidak bisa didaur ulang karena untuk satu kali pakai. Tetapi saya tidak membuatnya dari plastik sehingga bisa disebut kemasan yang ramah lingkungan. Habis itu deskripsi usahanya. Yang pertama bidang usaha. Bidang usaha yang saya buat di proposal ini adalah bergerak di bidang kuliner yaitu makanan, yaitu martabak tahu. Jenis produknya adalah makanan dan kemasan. Karena judul proposal saya tadi adalah martabak tahu dan kemasan yang unik, maka jenis produknya itu ada dua yaitu makanan dan juga kemasan. Yang ketiga itu ada kegunaan, keunggulan, dan keunikan. Kegunaannya yang pertama tentu saja mendapatkan keuntungan. Jadi dari keuntungan-keuntungan per hari kita bisa menggunakan keuntungan itu belanja kita. Habis itu keunggulan makanan yang jarang diolah oleh pedagang lain. Salah satu keunggulan dari produk makanan yang saya buat ini karena seperti yang saya bilang tadi, ini sangat jarang diolah oleh pedagang lain. Pedagang lain palingan kita bisa menemukan seperti tahu kelasan atau tahu isi yang seperti ada di gorengan. Ataupun kalau untuk martabak, kalian bisa melihat martabaknya tuh cuma martabak Mesir atau martabak biasa yang kita beli, martabak Kubang. Serta keunikannya kemasan yang ramah lingkungan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kemasan itu juga menentukan daya tarik pembeli. Jika kemasan yang kita gunakan itu tidak unik, maka pembeli tidak tertarik. Walaupun makanan kita memang sehingga pembeli itu lebih melihat dulu kemasan yang kita pakai. Kalau misalkan kemasan itu unik, tetapi rasanya tidak bisa dibilang tidak enak, tetapi bisa saja pembeli itu membelinya karena mereka akan melihat dari luarnya terlebih dahulu. Yang keempat itu ada lokasi usaha. Lokasi usahanya ini akan saya buat di tepi jalan karena martabak tahu ini saya jual dengan harga kompetitif, maka bisa saja saya jual di tepi jalan karena apalagi ini adalah makanan goncengan, jadi mereka bisa membelinya. Setelah di tepi jalannya itu bisa juga di daerah kampus karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang membeli makanan di luar, ini bisa dijadikan juga makanan pokok. Kalian memakan ini pakai nasi juga enak. Habis itu waktu penjualannya itu saya jual dari perkiraan dari jam 5 sampai jam 9 karena itu adalah jam pulang kerja kantor serta jam pulang kerja mahasiswa, jam pulang kampus mahasiswa. Dampak usaha terhadap lingkungannya, usaha yang saya buat menggunakan kemasan yang ramah lingkungan sehingga tidak menambah sampah plastik dan tidak menimbulkan polusi udara. Rencana pemasaran. Target konsumen yang saya targetkan itu adalah mahasiswa dan anak-anak. Karena kuliner ini memang terikat sekali dengan mahasiswa dan anak-anak, terutama anak-anak sangat gampang terpengaruh oleh kuliner yang baru gitu ya, yang langka baru mereka lihat pasti mereka akan tertarik. Nah, yang kedua itu wilayah pemasarannya itu di sekolah-sekolah dan universitas. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan mahasiswa itu akan tertarik dengan kuliner yang unik dan baru mereka temui. Setelah itu situasi persaingannya tempat yang ramai dan sering dikunjungi ya. Pasti saja kalau misalkan kita ingin berusaha, kita mencari tempat yang strategis, tempat yang ramai dan sering dikunjungi oleh orang. Yang keempat, jumlah dan harga produknya. Produk ini akan dijual 5.000 per kotak dengan isi produk 3 buah dan 2 buah saus. Jadi martabak tahu ini saya ibaratnya toppingnya itu adalah saus. Nah, ketersediaan bahan baku. Produk ini menggunakan bahan utama yang dimana ketersediaannya gampang dicari atau diproduksi. Selain itu, bahan utama dari produk ini juga bisa dibuat sendiri oleh produsen dari kacang kedelai. Kemasan yang digunakan pun bahan buatnya mudah dicari. Itu dari kertas karton bisa, dari kertas yang agak keras, kemasan saya ini bisa dibuat.
Alat dan teknologi. Alat yang digunakan dalam produk ini sangat mudah dicari, seperti alat kukusan, loyang kue, serta untuk kemasan hanya memerlukan kertas karton. Seperti gambar yang saya lihatkan di samping ini adalah contoh dari kemasan yang sudah jadi di bawahnya dan kemasan yang belum jadi di atas. Nah, itu tuh mereka sudah membuat polanya, jadi kita tinggal merangkainya aja. Setelah itu proses produksi. Yang pertama, kita mengupas sayuran yang digunakan yaitu wortel, daun bawang, dan cabai. Jadi, tahu itu akan dihancurkan, tetapi bukan tahu tok saja yang saya berikan, tetapi akan saya berikan sayuran-sayuran sehingga makanan ini lebih sehat lagi, seperti wortel, daun bawang, dan juga cabai sebagai pewarna dari makanan itu. Yang kedua, memotong bahan-bahan yang sudah dikupas seperti wortel. Setelah kita kupas, kita potong. Daun bawang kita potong-potong kecil-kecil dan cabainya itu kita iris-iris. Yang ketiga, setelah itu kita tidak lupa mencuci bahan yang sudah dipotong agar higienis. Yang keempat, menghancurkan tahu dan masukkan sayuran yang sudah dicuci dan dipotong. Jadi tahu itu kita hancurkan pakai gelas boleh, pakai sendok juga boleh, karena tahu ini memang gampang hancur ya teman-teman. Dan setelah tahu itu hancur, kita masukkan sayuran yang sudah dicuci dan dipotong. Yang kelima, kita berikan garam serta reko ayam atau bisa di penyedap rasanya. Jadi kita yang sendiri yang merasakannya sesuai selera kita. Nah, dan masukkan ke dalam loyang kue lalu kukus. Jadi martabak saya ini dikukus. Jadi jangka waktu penyimpanannya pun juga itu bisa 1 hari. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli mentah, ibaratnya tuh beli yang cuman dikukus aja, terus kalian mau nyimpen di kulkas besoknya digoreng, itu masih bagus. Yang keenam, masukkan loyang ke dalam kue lalu kukus. Setelah masak, potong martabak sesuai ukuran. Jadi martabak ini sesuai ukuran kalian ya, sesuai selera. Dan yang ke-8, lapisi martabak dengan kulit lumpia. Nah, setelah dipotong-potong sesuai dengan selera kita, kita lapisi dia dengan kulit-kulit lumpia. Dan setelah itu kita goreng martabak yang sudah dilapisi. Nah, jadi kulit lumpia ini sebagai pembungkus dari tahu itu. Jadi ibaratnya itu di luarnya, di dalamnya itu gurih. Nah, yang ke-10, tiriskan dan masukkan martabak ke dalam kemasan. Kita susun martabak itu secara sangat menarik sehingga pembeli juga tertarik, dan kita jangan lupa berikan di dalam kemasan itu juga saus. Rencana keuangan. Modal awal yang digunakan untuk usaha ini tidak terlalu besar, sehingga modal awal bisa menggunakan modal pribadi. Setelah usaha dipasarkan, maka itulah yang menjadi modal untuk kedepannya. Keuntungan yang didapat setiap hari akan disisihkan 30% untuk modal selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekian presentasi proposal dari saya. Saran saya semangat terus dan terima kasih.